Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai simulasi kelulusan guru honorer, baik itu guru honorer induk maupun guru honorer non-induk berdasarkan peraturan Menpan RB yang terbaru. Nah, jadi dalam aturan Menpan RB yang terbaru, ini ada 3 kategori passing grade ya teman, yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Untuk kategori 1 ini tetap ya teman, tidak ada perubahan. Dan untuk kategori 2 ini ada perubahan ataupun penurunan passing grade dan berlaku bagi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Dan yang kategori yang ketiga ini ada penurunan passing grade di kompetensi teknis. Jadi seperti itu. Dan di sini admin akan memberikan contoh ya teman, memberikan contoh simulasi kelulusan berdasarkan peraturan Menpan RB tersebut. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, kita misalkan di sini SDN NOA, yang mana di SDN NOA ini membuka formasi yaitu 2, jumlah formasinya 2, dan guru honorer induknya ini ada 1, dan guru honorer non-induknya yang melamar di SDN NOA ini ada 3. Nah, jadi jika kasusnya seperti ini, maka ini ada 2 kelompok ya teman, ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 yang berisi guru honorer induk dan kelompok 2 berisi guru honorer non-induk. Dan ini sesuai dengan keputusan Menpan RB yang terbaru. Nah, ini dia teman. Nah, kita langsung ke diktum ke-9 ya teman. Peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini untuk yang kelompok 1. Kemudian kelompok 2 berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempat mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, jadi ada 2 kelompok ya teman. Nah, ini dia teman-teman, admin sudah membuat 2 kelompok, yaitu kelompok pertama berisi guru honorer induk, dan kelompok yang kedua yaitu berisi guru honorer non-induk ataupun guru honorer yang berasal dari sekolah lain. Nah, kita langsung saja hitung ya teman, kita langsung saja hitung dimulai dari kelompok yang pertama. Yang mana untuk kelompok yang pertama ini berisi guru honorer induk. Dan di SDN NOA ini ada 1 guru honorer induk yaitu bernama David dan berusia 30 tahun. Nah, jadi ini kan tidak mendapat afirmasi ya teman, tidak mendapatkan afirmasi. Dan ketika mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang pertama, ternyata hasilnya seperti ini teman. Hasil yang diperoleh oleh David ini, yaitu nilai kompetensi teknis ini 260, dan manajerial sosiokultural ini mendapat 180, dan wawancara ini mendapat 35. Manajerial sosiokultural ini memenuhi nilai ambang batas ya teman, karena manajerial sosiokultural ini kan ambang batasnya 130. Kemudian yang wawancara ini juga memenuhi nilai ambang batas. Yang tidak memenuhi nilai ambang batas ini adalah yang kompetensi teknis ya teman, yang mana harusnya adalah 320 untuk guru kelas SD, tapi David ini hanya memperoleh 260. Nah, jadi ini kan tidak memenuhi nilai ambang batas. Kemudian selanjutnya, untuk penentuan kelolosan, ini yang diutamakan adalah yang kategori 1 ya teman. Yang passing grade kategori 1 ini diutamakan. Jika masih belum terpenuhi, baru passing grade yang kategori 2. Dan jika masih belum terpenuhi juga, maka berlaku passing grade kategori yang ketiga. Jadi seperti itu urutannya teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat teman-teman, si David ini kan mendapat 260. Nah, untuk yang passing grade kompetensi 1, si David ini tidak memenuhi ya teman, tidak memenuhi passing grade kategori 1. Nah, jadi si David ini tidak masuk dalam passing grade kategori 1. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika kategori 1 ini tidak memenuhi, maka selanjutnya dilihat passing grade kategori 2. Nah, kita lihat passing grade kategori 2. Nah, jadi si David ini kan bukan usia di atas 50 tahun. Nah, jadi passing grade kategori 2 ini kan khusus honorer yang berusia di atas 50 tahun. Sedangkan si David ini tidak mencapai 50 tahun. Nah, jadi juga tidak termasuk di kategori 2. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita berlanjut ke passing grade kategori yang ketiga. Nah, untuk passing grade kategori yang ketiga ini ada penurunan ataupun penyesuaian nilai ambang batas. Nah, jadi ini dia teman, nilai ambang batas yang terbaru, yaitu menjadi 270. Yang semula ini 320,
kemudian selanjutnya menjadi 270. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, nilai kompetensi teknis yang didapat oleh David. Nah, jadi David kan mendapat 260. Kemudian nilai minimalnya ini adalah 270. Nah, jadi masih tidak memenuhi juga ya teman, tidak memenuhi passing grade kategori yang ketiga. Nah, jika sudah seperti ini, maka si David ini dinyatakan tidak lolos ASN P3K di tahap yang pertama. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi passing grade kategori 1, maupun passing grade kategori 2, maupun passing grade kategori 3. Nah, jadi David ini dinyatakan tidak lolos ASN P3K di tahap yang pertama. Ini untuk yang kelompok 1. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung di kelompok yang kedua. Yang mana di kelompok yang kedua ini ada 3 guru honorer ya teman. 3 guru honorer yang melamar di SDNOA. Yaitu si Aril dengan usia 31 tahun. Dan Lukman ini berusia 32 tahun. Dan Rio ini berusia 33 tahun. Nah, jadi ketiga guru honorer ini tidak mendapat afirmasi ya teman. Tidak mendapatkan afirmasi. Dan ketika mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang pertama dan diketahui nilainya seperti ini teman, yaitu untuk si Aril ini kompetensi teknisnya mendapat 240 dan manajerial sosiokulturalnya ini mendapat 180 dan wawancaranya ini mendapat 35. Kemudian si Lukman ini kompetensi teknisnya mendapat 260 dan manajerial sosiokulturalnya ini sama teman-teman, kita anggap lolos passing grade. Kemudian yang wawancara ini juga sama, kita anggap lolos passing grade. Kemudian si Rio ini kompetensi teknisnya mendapat 280 dan manajerial sosiokulturalnya ini mendapat 180 yaitu sama. Kemudian wawancara ini mendapat 35. Nah, jadi kita anggap Aril, Lukman, dan Rio ini adalah lolos manajerial sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi kita akan menghitung yang nilai kompetensi teknis. Nah, jadi kompetensi teknis dari ketiga pelamar ini tidak lolos ya teman. Tidak lolos karena nilai yang dibutuhkan ini adalah 320. Nah, jadi ketiga guru honorer ini tidak mencapai 320. Jadi seperti itu. Dan untuk penentu kelolosan ini sama teman-teman dengan kelompok yang pertama, yaitu didahulukan yang kategori 1, selanjutnya kategori 2, dan kemudian selanjutnya kategori yang ketiga. Jadi seperti itu urutan penentuan kelolosan. Jadi diutamakan kategori 1 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan hitung passing grade yang kategori 1. Nah, kita lihat teman-teman. Yang passing grade kategori 1 ini kan minimal 320. Sedangkan Aril, Lukman, dan Rio ini tidak mencapai passing grade kategori 1. Nah, jadi untuk si Aril, Lukman, dan Rio ini tidak memenuhi passing grade kategori 1. Jadi seperti itu. Jadi sudah tidak memenuhi di passing grade kategori 1. Kemudian jika tidak memenuhi, maka berlanjut ke passing grade kategori 2. Nah, jadi kita lanjut ke passing grade kategori 2. Kita lihat teman-teman, untuk passing grade kategori 2 ini kan khusus guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Sedangkan si Aril, Lukman, dan Rio ini tidak mencapai usia 50 tahun. Nah, jadi ini juga tidak memenuhi ya teman. Tidak memenuhi passing grade di kategori yang kedua. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika masih belum memenuhi juga, maka berlanjut ke passing grade kategori yang ketiga. Nah, jadi ini dia teman. Passing grade kategori yang ketiga yaitu ada penyesuaian nilai ambang batas ataupun penurunan nilai ambang batas di kompetensi teknis. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, si Aril ini kompetensi teknisnya mendapat 240, sedangkan passing grade yang terbaru ini 270. Nah, jadi ini kan tidak memenuhi ya teman, tidak memenuhi ambang batas. Jadi juga tidak termasuk ya teman, untuk si Aril ini tidak masuk passing grade kategori yang ketiga. Kemudian selanjutnya si Lukman. Nah, untuk si Lukman ini kompetensi teknisnya mendapat 260. Sedangkan yang diminta adalah 270. Nah, jadi sama ya teman, tidak memenuhi passing grade kategori yang ketiga. Jadi si Lukman ini juga tidak memenuhi passing grade kategori yang ketiga. Kemudian si Rio, untuk si Rio ini nilai kompetensi teknisnya ini mendapat 280. Nah, kemudian yang diminta adalah 270. Nah, jadi ini kan memenuhi ya teman, memenuhi passing grade di kategori yang ketiga. Nah, jadi si Rio ini masuk di passing grade kategori yang ketiga. Nah, jadi si Rio ini dinyatakan lolos ya teman, dinyatakan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama, yaitu dengan passing grade kategori yang ketiga. Nah, jadi si Rio ini akan menempati satu formasi di SDNOA. Jadi seperti itu. Nah, di SDNOA ini kan ada dua formasi ya teman, ada dua formasi. Formasi 1 dan formasi 2. Nah, jadi ada dua formasi ya teman di SDNOA. Formasi 1 ini dikhususkan bagi guru honorer Indo dan formasi yang kedua ini diperebutkan oleh guru honorer non-Indo. Jadi seperti itu. Nah, jadi karena si Rio ini lolos passing grade di kelompok yang kedua, maka si Rio akan mengisi kekosongan formasi di formasi yang kedua ini.
Nah, jadi si Rio akan mengisi di sini ya teman, satu formasi di sini, sedangkan si Ariel dan si Lukman ini tidak lolos. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk si David. Nah, untuk si David karena dia tidak lolos passing grade, teman, tidak lolos passing grade, maka formasi yang ke-1 ini dibiarkan kosong ya, teman, dibiarkan kosong. Nah, jadi formasi di kelompok yang ke-1 yaitu yang khusus guru honorer induk ini tidak bisa diisi oleh guru honorer dari sekolah lain ya, teman. Jadi nantinya akan dibiarkan kosong. Misalkan si Ariel dan Lukman ini lolos passing grade, misalkan. Jadi si Ariel dan si Lukman ini tidak bisa mengisi formasi yang kelompok 1. Jadi seperti itu. Karena beda kelompok ya teman, ini sesuai dengan peraturan Menpan RB yang terbaru. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini berbeda, berjalan di jalurnya masing-masing. Jadi seperti itu, jadi tidak bisa saling mengisi. Nah, jadi yang dinyatakan lolos ini adalah Sirio teman, Sirio, sedangkan di formasi yang satunya ini akan dibuka kembali di tahap yang kedua. Jadi seperti itu ya teman, berdasarkan peraturan Menpan RB yang terbaru. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.